Oke, untuk yang ketiga itu kita ada Daewoo. Nah, mungkin yang globalnya dulu nih, kita nah, seperti yang kita tahu ini kecil sekali sih. Jadi, nah, seperti yang tahu ini kita Daewoo. Nah, mungkin ini pertama brief yang mengenai rekrutmen proses di Daewoo itu seperti apa kali ya. Nah, untuk entry level itu dia ada several step kayak dokumen screening, terus dia ada personality index test, interview, dan lastly internship. Nah, kalau untuk profesional juga kurang lebih sama, ada dokumen screening, personality index test, interview, sama salary negotiation. Nah, untuk next-nya mengenai Global Health Group Daewoo, jadi ini lebih ke pharmaceutical company. Seperti yang kita tahu mengenai Daewoo, dia produce kayak farmasi, obat-obatan. Nah, untuk di timnya sendiri kayak mereka juga ada support beberapa, event dan scholarship. Contohnya kayak Daewoo AI and Big Data Academy, Global Outstanding Talent, sama mensupport juga untuk book purchasing atau online education. Dan lastly, ini contoh kayak misalnya gimana sih company culture-nya mereka, terus juga terakhir mengenai ekspansi bisnisnya dari Daewoo Global dan visi untuk tahun 2025. Nah, Daewoo, dia ada expand ke Indonesia dan juga mereka ada grupnya sendiri juga untuk Daewoo Indonesia. Oke, nah ini contohnya. Jadi Daewoo Indonesia itu dari Daewoo Group yang ada di Korea, terus dia expand farmasinya ke Indonesia, dan dia membuat perusahaan namanya PT Daewoo Pharmaceutical Company Indonesia. And next one, dan ini contoh beberapa produk-produk dari Daewoo Indonesia. Dan saat ini Daewoo itu dia ada open 3 posisi. Ini untuk yang pertama, ya bentar aku dia tuh nyari Daewoo yang ini tuh dia nyari staff untuk, expand bisnis project-nya di Bali. Aku coba zoom in, yap, yap. Ya, dan dia akan expand ke Bali, jadi dia akan nyari person in change di Bali project. Nah, untuk nationality-nya orang Indonesia, terus university graduate atau expected graduate, terus nggak ada apa restriction untuk overseas travel, sama untuk referensinya itu mereka nyari provinsi di English and Korea, and proficiency in computer use and document preparation. Nah, untuk penempatannya itu akan di Bali, terus ini contoh uh, office yang di Bali, dan ini ada juga kayak screening step-nya itu seperti apa, dan ini kontaknya kalau misalnya kalian tertarik bisa submit langsung ke email ini dengan menggunakan, ini tulisnya sih dengan local language dari negara kalian sih. Jadi kayak mungkin bahasa Indonesia gitu. Nah, ini untuk yang pertama. Terus yang kedua itu, oke, ini yang kedua itu mereka akan mencari untuk sama sih new staff untuk di daerah, Bali Munduk sebagai resort smart farm. Jadi dua-duanya ini nyari penempatan yang akan ditempatin di Bali. Nah, ini sama sih untuk nationality Indonesia, lulusan university graduate atau expected graduate, terus nggak ada restriction untuk overseas travel, terus untuk language-nya itu proficiency in English. Nah, ini dia nggak dicantumin untuk Koreanya ya, jadi mostly
kemungkinan Inggris, dan untuk preferensi majornya itu di agriculture, engineering, atau AI. Terus, oh dia juga tulis provinsi di Korea juga, jadi Inggris dan Korea. Terus interested in agriculture, pertanian. Terus ini untuk penempatannya di daerah Hongcheon Helen Village dan di Indonesia juga. Terus nextnya itu ini jam kerjanya, dan juga kalau misalkan tertarik bisa langsung kirim ke email ini. Terus dan yang terakhir, yang posisi ketiga itu, ini aku buka Microsoft Word, kira-kira muncul nggak ya untuk Word-nya? Muncul kok. Muncul ya. Nah, ini untuk posisi yang ketiga, ini untuk versi Koreanya. Oke. Dan untuk versi Inggrisnya seperti ini. Jadi istilahnya mereka nyari yang facility management, terus dia job desk-nya itu mostly mengenai management of utility facility, building and environmental regulation affair. Untuk lokasi kerjanya itu di Korea, di Gangnam. Nah, ini untuk ada beberapa mengenai requirement-nya, jadi mostly lulusan S1, jurusannya mechanical, dan ada beberapa sertifikat yang mereka minta. Terus juga ada beberapa experience, seperti contohnya managing air conditioning, air compression, dan refrigerator. Oke. Oke, seperti ini untuk posisi Deung. Kira-kira teman-teman ada yang ingin ditanyakan kah? Ini ada dari chat ya. Menarik banget terus. Oke, terima kasih. Jadi untuk Deung sendiri ada 3 posisi ini yang sedang dibuka. 2 untuk penempatan di Bali dan 1 di Korea sendiri. Mungkin Taufiknya ada yang mau ditambahin? Hmm, cukup. Applause dulu dong buat komite yang udah siapin acara ini. Teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh langsung nih. Tuh, pada tepuk tangan. Aku mau ikutan tepuk tangan juga deh. Mana Dewong nih ini tangannya? terkenal apa ya? Bedol desanya orang Indonesia nggak sih masuk ke sini? Tuh. Banyak orang Indonesia. Yang mau kerja di Bali tuh coba apply. Lumayan tuh kerja di Bali tuh. Hai Kak, aku mau tanya dong. Tapi ini Boleh, secara silakan. general aja sih. Kayak jadi kan aku tuh udah lulus kuliah hampir 2 tahunan gitu ya di akhir September, di akhir 2022 bulan September lebih tepatnya. Nah terus sampai sekarang tuh pengalaman aku tuh cuma di freelance aja. Nah kalau misal apply ke perusahaan Korea, hitungannya tuh aku experienced atau fresh graduate ya biasanya. Makasih Kak. Gimana Hmm, Taufik? hmm, tergantung perusahaan. Tapi mostly kalau untuk perusahaan Degiop kayaknya fresh graduate hitungannya. Tapi kalau SMI masih bisa kayak dihitung dari jumlah periode berapa hari total kamu udah kerja. Tapi yang jelas perhitungannya itu akan sangat susah buat mereka karena kalau experience itu kan istilahnya mereka bisa ngitung dari bulan berapa sampai bulan berapa.
lebih takarannya lebih jelas. Tapi kalau misalnya freelance, jumlah harinya mungkin kamu harus tulis yang jelas. Ya itu nggak akan dihitung full deh kayaknya. Anggapannya mungkin cuma beberapa bulan deh kalau selama 2 tahun ini freelance. Aku nggak tahu sih soalnya kasusnya gimana, tapi oh, ada perusahaan kecil yang juga nerima di kelasku, dianggapnya dia experience walaupun sebelumnya cuman part time loh, tapi itu loh bukan freelance. Part time mungkin ditulis jumlah periode harinya gitu. Beda-beda sih memang. Kayaknya sih kalau buat kamu startnya lebih bagus di perusahaan-perusahaan menengah, SME atau perusahaan-perusahaan kecil kayak yang masih ngembangin brandnya atau startup gitu. Karena mereka kan lebih knowledge di kemampuan ya ketimbang pengalaman kayak kamu pernah kerja di perusahaan besar kayak gitu. Lebih dilihat kemampuannya deh soalnya kalau aku lihat ya dari cerita di kelasku. Apalagi bahasa Koreanya kalau bagus, pede-pede aja sih. Udah pasti mereka seneng sih kalau ada orang yang bahasa Koreanya bagus. Hmm, Bagus Firda, sih. aku mau ngasih saran dari sudut pandang recruiter juga soal kerjaan freelance ya. Jadi sebenarnya emang kerjaan freelance itu agak sulit, tapi bisa diakalin. Nah, tadi kan kalau Ko Vicky ngasih sarannya berdasarkan apa di convert dengan jumlah jumlah hari ya. Kalau aku, kamu bisa share aja project-project yang kamu kerjain itu tuh, em, kamu pamerin project yang sudah kamu kerjain tuh selesai. Kamu nyelesain apa aja? Gitu, kamu nyelesain projectnya apa aja. Terus kemudian kalau kamu bisa apa nge-showcase juga, kalau misalnya tidak NDA ya, kamu bisa apa cantumin itu di dokumen yang terpisah apa segala macam, sama impact impact kok bisa diukur. Aku nggak tahu freelance yang kamu lakukan ini apa, tapi kalau misalnya kita ngomong misalnya Korean translation, berarti kamu bisa nge-share kayak dokumen-dokumen apa aja yang udah kamu share, berapa halaman yang kamu share, terus kemudian dokumennya terkait finance kah, terkait apa gitu tuh bisa bisa coba di convince ya gitu. Jadi dan yang penting sih kalau misalnya punya kemampuan bahasa Korea udah akan membantu banyak. Tapi saranku kalau misalnya kamu sudah apa namanya cuma punya freelance, kamu bikin resumenya harus lebih detail. Itu lebih ke impact apa segala macam gitu-gitu sih. Banyak kandidat tuh yang dia ya karena aku backgroundnya rekruter Jepang ya. Aku nemu kandidat-kandidatku yang mereka backgroundnya juga freelance gitu tapi kemampuan bahasa Jepangnya oke. Aku kasih saran bikin resumenya kayak gitu dan ngikutin resume di Jepang, lolos Korea harusnya sih sama, dan mungkin masuknya cuma bisa ke SMI ya untuk sekarang yang kayak bilang Kofiki sama sih yang kayak terjadi di kasusku. Semoga menjawab ya. Baik, Gimana Firda? iya terima kasih banyak kakak-kakak atas jawabannya. Oke, ini kayaknya ada pertanyaan dari chat nih. Bentar aku baca dulu. Dari Mark. Oke, menarik banget Deung. Anissa, makasih Mas. Mega, enak loh kerja di Bali teman-teman. Yuk. Terus ini ada pertanyaan dari Mark nih. Kak, mau nanya dong. Lowongan di Indo kan banyak nulis benefit-benefit kerjanya. Tapi kok di Korea jarang nulis benefit ya? Biasanya benefitnya apa aja ya? Gimana tuh? Karena benefitnya eh, sebenarnya tergantung sih. Tadi SK Plasma doang sih yang nggak nulis. Kelas nulis kok. Hmm, tapi kalau kalau secara rata-rata SMI itu benefitnya mirip-mirip, dan biasanya sih kita boleh nanya sih pas udah interview, pas lagi interview sih. Oh, kalau kenapanya ya bingung juga ya.
Udah rahasia umum mungkin ya kalau buat orang Korea. Oh, paling kalau masuk sini benefitnya begini. Tapi yang jelas jangan ditindas. Liburan setahun berapa hari, tanya yang jelas. Sistem kerjanya bisa eh, harus pakai pakaian formal tiap hari kah? Terus eh, ada hari di mana pulang lebih cepet kah yang kayak gitu-gitu. Tapi buat sebagian orang benefit itu sebenarnya nggak penting juga sih mungkin ya. Kalau buat aku back 8 years ago, yang penting nemu kerjaan dulu. Oh ya, ini satu tips. Ketimbang benefit, sebenarnya yang lebih penting eh, cari perusahaan yang emang bisa ngebantu kalian berkembang. Tapi nggak usah terlalu mikir harus setia juga. Kesetiaan itu susah, sesuatu yang sangat sulit. Karena fresh graduate untuk kerja di Daegiop, di perusahaan gede, itu nggak gampang. Orang-orang Korea aja susah masuknya. Jadi ketika kalian masuk ke SMI, udah punya pengalaman, ya coba untuk apply di perusahaan yang lebih oke lagi. Tapi ya harus sesuai minat juga sih. Dan biasanya experience professionals itu masuknya lebih gampang dibanding fresh graduate. Jadi step pertamanya mungkin yang lebih susah ya. Benefit sih ya ikutin aja sih. Kalau udah tahu itu SMI, oh standar SMI. Yang penting gaji nggak nunggak aja. Kayaknya sih itu lebih pentingnya daripada benefit. Perusahaan-perusahaan Indo kalau misalnya aku lihat juga jarang sih kasih tahu benefit. Biasanya juga rata-rata pas lagi udah sebelum masuk dapat offer letter baru dikasih tahu. Prosesnya mirip deh. Pas lagi sekitar periode dapat offer letter baru dikasih tahu benefitnya. Itu kalau untuk experience ya. Kalau untuk fresh graduate ya mungkin mereka lebih detail nulisin benefit. Dan Mm, kalau untuk Matt, semoga menjawab ya. Dan ini kayaknya ada dari Kak Iga sama Kak Mega kayak orang Bali ya. Sepertinya tahu banget daerah Munduk. Posisinya juga di Munduk, daerah yang ya high level lah. Terus dari Kak Mega, biaya hidup murah, bandara internasional, orang-orangnya ramah, banyak bule yang kerja remote dari Bali karena senyaman itu. Thank you Kak Iga sama Kak Mega infonya. Panitia mau apply boleh juga tuh Mega kalau kamu mau apply tuh. Boleh tuh, misalkan Kak Iga, Kak Mega. Siapa tahu nanti ketemu apa artis Korea gitu kan di Bali. Dari teman-teman kira-kira gimana nih? Ada yang mau dikonsultasi mungkin, mau konsul, boleh loh. Kak, saya mau tanya. Boleh, silakan malah. Tadi kan untuk SK Plasma itu untuk info lengkapnya seperti Jiwon, Jakyok dan lainnya itu di mana ya Kak? Soalnya saya buka di kemarin di share yang linknya itu cuma hmm, job description itu aja. Untuk Jakyok dan lain-lainnya, ketemu tempatnya juga belum. Itu tapi di Korea ya Kak nanti. Di Korea. Hmm. Chagyoknya coba bentar. Hmm. Ciwon Chagyoknya iya ya. Mereka nggak nulisin Ciwon Chagyok. Mereka cuma nulisin the job description. Tapi kalau dilihat dari eh, job description berarti sebenarnya yang berkaitan dengan hmm, bisnis ya business administration, marketing kayak gitu-gitu. Hmm, bahasa Korea harus puluhan tuh katanya. Cuman itu satu-satunya yang muncul ya.
Kalau saya kan dari jurusan farmasi sendiri, bukan dari yang kayak kakak sebutin itu. Berarti kira-kira chance-nya nggak masuk ya? Atau coba apa aja? Hmm, Hmm. karena mereka nggak nunjukin, berarti coba aja. Toh kan nanti kalau dilihat nih ya, ini Hewe Saop Kebal itu sebenarnya kan lebih ke bisnis ya. Justru hmm, harusnya kamu mikir kamu bakal cocok nggak ngerjain job desk yang berkaitan dengan bisnis marketing, bisnis development, project management. Kalau kamunya oke, oh di sini ada ditulis kok 혈액 제제 의약품. Kan ini termasuk dari bagian itu ya. Apa? 의약품 itu Ya, tentang medicine. ya tentang medicine kan harusnya sih related menurutku. Karena kan SK Plasma kan mereka lagi ngembangin untuk apa ya, bikin pabrik kalau nggak salah ya di Indo ya. Jadi role kamu bakal lumayan hektik sih kalau aku lihat. Kayak segala macam harus dikerjain nih kalau dilihat nih. Eh, Market research juga harus, business modeling juga harus, terus kontak-kontak sama pemerintahan. Seru sih kalau dilihat dari role-nya kalau emang yang suka aktif kerja yang kontak-kontak dan hmm, re- bikin report apa market research terus business modeling valuationnya. Kayaknya mereka memang udah ada guideline, nanti kamu tinggal ngikutin aja guideline dari perusahaan sebelumnya kerjaan ini dikerjain sama siapa kayak gitu kan. Hmm, Baik, terima kasih informasinya, Kak. Kira-kira hmm, ada tuh lagi ya? di paling atas tuh ada ditulis tuh 보건부 접식자 식약처 유통사 협업 추진. Ya benar-benar ke bisnis sih. To propose to itu empat itu tuh 보건부 접식자 식약처 유통사 distributor apalah nggak ngerti itu tiga itu. Pogon itu kesehatan ya kayaknya, rumah sakit ya. Pogon bukan ya, apa lupa Iya, sih. Kak. Ah, Kesehatan masyarakat kayak gitu-gitu. ah. Seru kok kalau aku lihat ini kerjanya. Ada lagi kah kira-kira? Oh ini ada chat masuk. Udah. Dari Malah, baik Kak, terima kasih. Dari teman-teman lain mungkin Mas mau Kalau Kak nanya, boleh tanya, barengan. Siapa dulu Hmm, nih? boleh? Pemimpa. oh Aku duluan ntar, aja Boleh. duluan aja. aku ntar aja nggak apa-apa. Oke, Oke, sorry, aku nggak bisa open cam terus agak berisik karena baru di jalan. Tadi kan aku tertarik sama yang di Deung yang posisinya yang di Yangnam. Kebetulan aku juga fresh graduate dari mechanical engineer juga. Cuman agak mundur, maksudnya kayaknya kan dia butuh yang experience terus butuh bayar certification juga ya. Kira-kira menurut kakak-kakak chance-nya gimana? Terus eh, untuk ambil certification di Korea itu setahu kakak gimana ya? Soalnya saya juga kurang tahu gitu. Terima kasih. Hmm, Gimana tuh Coffee Jeans? kalau ini sebenarnya kalau dibaca 자격 요건 필요 역량, dia milih yang di atas S1 mechanical, terus eh dia cuman mention masalah 공조 냉동 기계 설비 보존 에너지 관리. Ini sebenarnya perfect kalau punya, tapi aku yakin orang Korea juga biasanya sambil kerja sambil nyari sertifikasi sambil ikut ujian. Dan biasanya sih memang perusahaan juga
untuk yang punya sertifikasi gajinya dinaikin kayak 30.000 won, dapat tambahan atau 50.000 won. Nah mungkin kalau ada 3 sertifikasi nih ya berarti dikali 3. Terus 공조기, 공기 압축기, 냉동기, 보일러 관리 실무 경험. Ini juga kan emang mereka nyari yang punya pengalaman. Jadi, tapi mereka nggak ngasih tahu tuh berapa tahun pengalamannya. Jadi, menurutku fresh graduate juga boleh nyoba sih. Terus, 제약 설비 관련 경험 우대. Jadi sebenarnya kalau aku lihat memang worth to try aja sih. Soalnya kalau misalnya 환경 대관 업무 경험 우대. 어, ya UD itu ada kata-kata UD itu kan prefer ya, prefer yang udah eh, punya pengalaman itu. Kalau kalian enggak ya berarti enggak jadi masalah. Cuman yang poin nomor 3 dan 4 mungkin yang jadi masalah certification sama yang berkaitan dengan teknologi refrigerator. Oh, oh. Ya pasti sih menurutku kayak perusahaanku juga kalau nyari orang biasanya kan selalu nyari lebih enak kalau yang udah punya perusahaan yang udah punya pengalaman. Tapi kalau misalnya belum punya pengalaman kan mereka ribet ya ngajarin dari awal lagi. Yang penting sih kamu mm, mengekspresikan kalau kamu tuh emang tertarik banget di bidang-bidang kayak gitu dari dulu ya, dibuat dongeng gitu deh di self introduction, masukin tuh keywordnya satu persatu, jadi kayak rencana kamu juga ke depannya mau jadi expert di bidang itu karena merasa itu sangat penting, apalah saya udah dari dulu banyak research tentang itu. hmm, Chance-nya juga tetap ada sih menurutku karena Dewu kan nggak gampang juga nyari orang ya, mereka senang banget sama orang Indo. Mungkin dengan alasan kamu orang Indo dan emang tertarik banget di bidang ini bakal diterima. Jujur ya, aku kayak jarang deh lihat orang yang kerja di bidang ini. Hmm. Dan di tiap bidang itu mau nyari satu orang Indonesia yang spesifik emang jagonya di situ tuh juga susah di Korea, terutama sipil dan bisa bahasa Korea lancar, apalagi kalau kamu bisa bahasa Korea itu juga poin plus kan. Terus sertifikasi ya, sertifikasi sebenarnya makanya ini concernnya dari IPA sama Perpika kita juga lagi mikirin supaya orang-orang bisa ngejar ke arah sertifikasi, bisa saling share, terutama kalau yang sebidang, kan susah nyari yang sebidang. Kita ada grup namanya Kabin, grup Telegram, itu nanti kalau mau join aja, eh, free discussion juga. Ya masih perjalanan panjang sih, karena ngumpulin orang dulu supaya nanti yang sebidang bisa saling ngobrol. Tadi siang juga ada yang nanya HACCP sertifikasi itu ada yang pernah nyobain kah? Atau ada yang punya pengalaman di situ? Aku yakin nggak ada yang bisa jawab sih. Cuman ya itu pasti tiap bidang punya concern masing-masing. Jadi nggak apa-apa siapa tahu nanti ketemu yang sebidang juga kalau kamu udah mulai kerja di bidang ini. Kalau mau masuk grupnya nanti dikirim ke grup ya. Grup ICD 2024 ini ntar aku share linknya. Oke, gimana Arsi? Apa ada pertanyaan follow up? Cukup Pak, terima kasih banyak. Oke, Next-nya boleh silakan tadi Anissa ya kalau nggak salah. Sorry, sebelum Kanisa satu lagi, sorry ya, nunggu beres tadi. Arsi tadi aku dengar kamu mechanical engineering apa desain tadi atau sama aja? Mechanical engineering ya. Mechanical engineering. Tapi kan desain juga bisa kan satu itu kan. Hmm, Udah hmm, masuk hmm. dalam mata kuliah ini ya. Iya, iya. Kamu ikut presentasi yang tadi jam 7 nggak? Yang dari company KL. Kelas Yes. KLS itu ya. Iya iya, Iya. saya ikut tadi. Oke, oke. Kamu mau flex itu juga nggak sekalian? Iya, Tidak. Jiwa rekruter nih. kebetulan nanti saya juga mau apply situ by email juga. Sip, Mungkin mantap. terkirim besok. Ya, iya, iya, iya. Oke, oke. Sip. Iya. Luck, Arsi. Nah, lanjut Iya, silakan. terima Sorry kasih ya. Pak. Yuk. cari lo mungkin ada yang kirim malam ini.
Oke, nextnya Anissa, silahkan. Oke, mau nanya aja nih Mas, kalau di Korea itu untuk rekrutmen dia ada konten tertentu nggak ya? Kalau contohnya nih kayak di Indo, dia kan masih kayak kalau kutu loncat tuh suka dilihat negatif gitu. Itu apalagi kalau di CV aku itu aku udah dari 2019 kerja udah lima kali ganti company sejujurnya gitu. Nah, apakah ada hal-hal semacam itu tuh yang bisa jadi concern kita mungkin nanti saat wawancara atau apa gitu? Itu aja sih. Kasih Mas. Hmm, makanya biasanya CV Korea itu mereka nulisin alasan kenapa resign. Jadi di template-nya itu ada resignation reason. Jadi sebenarnya sih idealnya sih memang tiap perusahaan ya at least 2 tahun. Hmm, tapi tergantung bidang. Tapi kalau misalnya bidangnya memang kayak di IT banyak dicari sama perusahaan, mereka nggak terlalu peduli juga sih. Oh, ada juga temanku yang udah kayaknya mirip sama kamu tiap 1 tahun pindah, terus eh, tetap dihargain juga karena eh, memang experience yang dia punya, eh, hal-hal yang dia kerjain di tiap perusahaan itu emang ada value-nya buat dia dan dia belajar banyak juga dan ngasih ngasih apa ya kontribusi yang lumayan juga di perusahaan. Jadi itu juga tergantung skill kamu ngedongeng di introduction deh. Terus kalau penilaian sih jujur mungkin bisa ada sisi negatifnya ya kalau untuk yang hmm, konde-konde. Mungkin ya itu karena beda generasi ya jadi ya ya kalau pas interview ya memang hal yang nggak bisa dihindarin sih pasti di komen kok kamu pindah-pindah sih. Oke, thank you Mas. Gimana nih Mas Prima dan Kopiki masih mau lanjut apa sudah selesai? Tergantung nih kalau masih ada yang mau nanya ya lanjut. Kalau enggak deh kita tutup aja. Udah Jam Iya, udah jam 9 ya. 9 ya. Kira-kira teman-teman gimana nih? Ada yang mau ditanya lagi? Boleh nih kalau mau, silahkan. Hari ini jadi sesi konsultasi panjang ya. Lewat setengah jam. Luar biasa. Mau harus foto banyak lagi? banyakin sesi Sebelum ngobrol-ngobrol santai kayak gini nggak sih online? Anyway, dipikirin deh buat gini-gininya. Mereka kayaknya butuh banyak yang apa diskusi soal karir di Korea kan karena mungkin masih belum banyak. Oh dong, kok Vicky mau nanya dong. Seberapa kompetitif sih kayak apa nge-hijack orang di Korea? Contoh, let's say kalau di Indonesia tuh kalau perusahaan IT, meng-hijack itu kan udah biasa gitu lah. Jadi kayak 1 tahun pindah terus dia naik jabatan. Terus kalau kalau di Korea tuh gimana gitu? Seperti apa? itu hal yang lumrah juga, tapi orang Korea cenderung lebih peduli pandangan orang. Contohnya yang tadi dibilang, aku belum 1 tahun, kalau ada yang ngajakin pindah, ntar deh, ntar kalau udah lebih lama di sini. Hmm, jadi biasanya karena masalah hati, ya kalaupun pindah, kalau udah 2 tahun baru pindah. Tapi sebenarnya pindah-pindah di sini juga lumrah banget dan ya hal yang biasa juga sih di hijack sama atasan yang tertarik bawa kita. Terus apalagi nanti hmm, kalau misalnya udah dateng terus ngelihat di sana ternyata eh, nggak sesuai dengan yang dia omongin, wah itu bisa berantem juga tuh. Bilang gajinya segini ternyata beda. Hijacking di sini juga banyak banget dan makanya kalau terutama di bidang engineering eh, itu tergantung atasannya siapa. Jadi eh, aku justru
Aku justru bingung sih. Ada aja bos yang ya ada aja orang yang dia bawa satu tim tuh kalau pindah. Jadi dia ngikut bosnya aja. Jadi kalau misalnya perusahaannya si bosnya mau ganti perusahaannya dia ngikut gitu. Jadi kalau di hijack biasanya sekaligus. Itu kalau di culture engineering ya. Satu tim ada 10 orang ya sekaligus 10-10-nya pindah. Tapi kadang nggak sekaligus pindahnya. Per 3 orang, per 5 orang mungkin. Ada yang per 2 orang, per 1 orang, tergantung jumlah timnya ada berapa orang. Tapi kalau company udah kehilangan bos, ya pasti yang bawa-bawahannya dia hilang semua. Nah, itu culture Korea sih di engineering. Oke, noted. Terus ini ada nih dari Adinda, boleh nih Adinda dipersilakan. Oke, sebenarnya halo semua. Aku mau nanya, so far pengalaman aku itu lebih ke di startup dan software house di Indonesia, which sometimes itu tuh tidak ada senioritas. Even like aku ke bos aku, um, kayak friends and something like that, you know what I mean? Uh, I was wondering kalau misalnya di Korea itu, uh, based on everyone's talk, like Korea, Jepang itu kan sangat terkenal dengan senioritasnya. So I was wondering apakah um, perusahaan startup atau IT itu di sana seperti apa? Itu aja sih pertanyaannya. Thank you. Lucu Adinda, cepet banget ya pertanyaannya. Gue juga dulu di startup di Indonesia, gimana kok? Hmm, harus ada yang di startup IT baru bisa jawab. Tapi kalau dengar dari teman-teman, suasananya santai banget. Pakai sandal kerja juga nggak apa-apa. Terus jamnya juga fleksibel. Berarti masih tipikal IT Hmm. company lah ya. Hmm. Aku izin jawab dong. Sebenarnya yang gini ada dua cara ngespot perusahaan ini nih konvensional apa enggak. Ini yang aku lakukan buat yang company Jepang ya. Dia apa company-nya tuh sudah setua apa gitu. Ya, kalau misalnya mungkin di Jepang tuh ada company gede kayak Sony gitu-gitu, ya mungkin senioritas sana kental. Nintendo gitu-gitu. Mungkin situ apa kental. Tapi kalau yang company-nya masih ya mungkin kurang dari 10 tahun gitu-gitu, pastinya harusnya ya nggak ada senioritas tuh satu. Lalu kedua, biasanya kalau ngecek ada red flag nggak soal senioritas kayak gitu-gitu, lihat aja seberapa banyak foreigner yang ada di perusahaannya. Itu yang aku selalu kasih apa ya saran ke kandidat-kandidatku lah untuk ngecek itu. Gimana cara nyari taunya? Biasanya aku minta kepoin LinkedIn si perusahaannya. Ya kan di LinkedIn perusahaan itu kan biasa kalau misalnya apa aku tak demoin aja langsung sekali kali ya. Ngeceknya tuh di sorry di sebentar ya. Iya iya ya. Wait. Misal aku coba ngeklik entity data. Nah, di sini kan kelihatan ada people tuh. Nah, dari sini dicek aja kalau misalnya kamu di Jepang apa kamu di Korea, dilihat dia ada berapa banyak orang-orang asingnya kayak gitu-gitu. Ngeceknya dari sini. Kalau misalnya foreignernya banyak, ya mungkin harusnya aman karena kan berarti foreignernya betah di situ. Tapi kalau misalnya foreignernya sedikit, nah itu bisa jadi yellow flag tuh. Itu sih mungkin dua tips singkat kali ya. Gimana caranya mungkin mengidentify ini perusahaannya. Insight wanted https://insight. Oke, Vicky. Itu ada dikasih link juga. Aku belum pernah buka yang insight tuh isinya apa. Tapi boleh dijelasin mungkin, oh Vicky kalau mau soal yang insight ini. Hmm, Kalau kalian mau jadi detektif, ngecek perusahaan kayak gimana sebelum kalian masuk, gajinya berapa, bisa dicek di sana. Jumlah karyawan juga langsung keluar. Tadi juga
Class tadi pagi aku cek dari sini 70 jumlah karyawannya. Terus tadi dia presentasi 64. Jadi 68. Jadi hampir akurat lah. Jadi eh, bisa kalian cari tahu juga di Job Korea atau Saramin, mereka juga punya hmm, fasilitas apa sih namanya, fitur kayak gini juga kalau nggak salah. Jadi yang Mas Prima bilang benar sih, kalau emang startup ya mungkin yang lebih penting itu sih culture-nya kayak gimana. Tapi belum tentu semua main LinkedIn. Nah, di Korea orang-orang yang kerja di perusahaan itu kebanyakan mereka mainnya namanya remember. Kalau simpan kartu nama terus nanti eh, jadi kontak muncul di sana. Jadi mainan tiap negara beda-beda. Kalau emang mau cek LinkedIn nggak ketemu, mungkin bisa coba dari aplikasi lainnya. Nggak hanya remember sih, ada lagi namanya apa ya, aku lupa. Ya gitu sih. Eh, startup startup juga kan itu Mas Prima, startup kan ada tuh websitenya buat ngecek, buat ngeliat-liat itu perusahaannya kayak gimana. Apa yang nama websitenya aku lupa. Yang Hmm, apa? Kalau startup IT ngeceknya di mana? aku lupa tuh. Ada websitenya kan? Hmm, Aduh, Glassdoor, bukan? Apa maksudnya? Atau Job Korea konteksnya? bukan startup secara secara internasional juga banyak pakai sih. Ya itulah intinya, kalau tergantung. Blind, Blind bukan? Ya, blind benar, blind. Mungkin bisa cek di blind.com. Oh, Kak, sorry boleh bantu jawab nggak? Untuk Monggo. pertanyaan yang tadi, kalau ini boleh nyebut merek nggak sih di sini? Kita aja kok, Oh, ini jadi nggak oke, oke. masalah. Jadi waktu itu Mega pernah internship di startup juga. Itu nggak ada senioritas sih, cuman waktu itu kalau nggak salah, bukan Mega sih yang meeting, cuman teman Mega bilang ngasih tahu gitu ke Mega kalau kita mau meeting sama Lotte dan kita harus benar-benar kayak Lotte itu senioritas bahkan sampai misalnya kayak bosnya datang tuh kita harus berdiri, harus hormat kayak gitu sih. Singkatnya seperti itu. Jadi hampir sama kayak yang Kak Prima bilang, kalau misalnya perusahaannya udah lama, seperti ada senioritas dan itu parah banget seperti yang ada di drama kadang gitu. Thank you. Thank you, Mega. Gimana tadi, Arinda? Yes, so udah. Dan Thank you so much for the answers. Thank you. oke, ini ada pertanyaan nih di chat dari Ola. Dia nanya kalau misalnya bidang kayak psikologi, kesehatan gitu-gitu, ada nggak ya kemungkinan buat berkarir di Korea sebagai foreigner gitu? Jadi kayak bidang social science atau kayak psikologi gitu. Hmm, kecil sih. Kemarin Persol Kelly nyari rekrutmen konsultan deh, kayaknya. Coba aja. Coba Hmm, Persol Kelly, mungkin mereka punya jenis locker yang lebih macam-macam. Nggak, kemarin apa Persol Kelly waktu presentasi kan mereka hiring buat rekrutmen konsultan. Jadi kayaknya kalau mau nyobain, dan mereka katanya nggak butuh bahasa Korea bahkan bilangnya. Coba tuh Ola kalau misalnya mau coba apply ke Persol Kelly, apply sebagai rekrutmen konsultan ya, bukan nyari kerja di sananya ya. Ya kalau Oh, misalnya mau nyari kerja di sana juga bisa aja gitu. kesehatan ada. Kesehatan tuh hmm, ada orang yang pernah kontak aku minta tolong dicariin mahasiswa orang Indo di bidang medis, majornya. Terus nanti begitu lulus pasti langsung kerja di rumah sakit. Jadi mereka tuh nyari orang-orang asing yang pengen kuliah di sana. Sebenarnya oh, ini connecting the dots sih. Pas lagi orang itu nyari, aku lagi sibuk. Terus sekarang, oh ini ada yang nyari kerjaan di bidang kesehatan. Nah, berarti kan bisa nyambung tuh.
Cuman aku udah lupa itu nama orangnya siapa ya. Tapi ya sebenarnya opportunity banyak sih kalau emang ketemu yang pas. Hmm. Mungkin ntar kalau aku inget, aku coba kontak orangnya. Tapi ya gini, kan dia butuh mahasiswa tuh dalam jumlah banyak. Jadi dia mau nanya kayak gimana ya bisa promosi supaya banyak orang-orang Indo yang mau belajar di situ. Ya dalam arti kalau misalnya kontak ke dia juga seharusnya ada hmm, reference kayak nggak cuman kamu tapi teman-teman kamu juga mungkin bisa dapat kesempatan. Tapi kayaknya itu sistemnya gitu deh. Education dulu ya. Jadi entah itu S1 ya. S1 kalau nggak salah deh. S1 atau dia yang apa yang namanya ya? Keahlian. Sekolah keahlian dulu terus baru masuk kerja di rumah sakit. Ini kalau untuk bukan apa ya kayak yang high level ya. Kalau high level spesialis chance-nya lebih susah sih. Soalnya spesialis orang-orang Indonesia di sini ya mereka kebanyakan mengalami kesulitan kayak gitu. Oh, sertifikasi juga beda lah apa kayak kalaupun nyari loker jarang banget yang kayak gitu. Jadi ya kalau yang high level kayaknya susah. Psikologi mungkin lebih bagus kamu hmm, datang kuliah dulu di sini. Kayak di IH Human University mungkin ngambil S2 dulu atau S3. Pokoknya education dulu baru work deh kalau emang mau pilih. Olah ini bukannya panitia kan ya? Iya nggak sih kamu kuliah Oh, kuliah, enggak. kuliah di sini kan? Benar Iya, nggak? Kak. Oh. Nah, berarti ya hmm, kayaknya tergantung itu ya. Tergantung ketemu atau enggak aja sih tempat yang butuh keahlian kamu. Di Korea aku jarang dengar sih orang yang kerja di bidang itu soalnya. Gimana olah? Apakah ada pertanyaan lagi? Aku mau ngasih saran. Jadi ini sebenarnya juga kasus ini karena Vicky udah ngomong kayak gini, ini juga sebenarnya terkejadian di kasus Jepang. Jadi kalau mau berkarir sebagai internal HR di Jepang sebagai foreigner itu susah. Walaupun punya N1. Kalau S1 tuh berarti di Korea tuh setara topik 6. Itu tuh susah. Karena mungkin lebih banyak ke ini sih. Kalau jadi internal HR tuh kan artinya yang harus dikerjakan sama kalau jadi internal HR tuh ya harus ngerti hukum di Korea seperti apa. Itu kan labor law apa segala macam itu kan berarti more than just degree, tapi benar-benar harus ngerti banyak hal. Itu satu. Terus kedua em, masalah apa ya istilahnya apakah orang Koreanya mau dealing with HR staff with foreigners itu jadi apa ya misalnya mungkin bisa jadi pertimbangan kedua ya itu. Nah, jadi em, sejujurnya emang agak sulit dan ini sebenarnya udah ada kejadian sama temanku yang dia ya tadi aku bilang dia rekrutmen konsultan dia punya satu dia punya dua LinkedIn. LinkedIn satu muka Indonesia banget muka apa LinkedIn satu muka muka Indonesia coklat gitu ya. Coklat ya sama matang gitu ya. LinkedIn kedua muka muka Jepang padahal isi experience-nya sama naruh kemampuan bahasanya sama tapi yang ditawarin buat internal HR itu tuh yang Nihonjin atau orang Jepangnya gitu tawarin buat posisi internasional jadi kayak itu that's what happened in Japan. Aku nggak tahu apakah di Korea seperti itu tapi cerita dari Kofi tadi apakah eh, bisa jadi seperti itu juga gitu. Silahkan dikritisi. Ini sudah agak masuk ke rasisme ya jatuhnya ya. Tapi ya Bola, that's what happened. bola jurusannya apa ya? Aku jurusannya S2 Psikologi Industri, Kak. Hmm, hmm. Industri organisasi.
Lebih Lo biasanya ke HR bukan sih, Ola? Iya, HR requirement gitu-gitu. Tapi ya nggak menutup kemungkinan sih. Psikologi industri berarti misalnya ada karyawan yang mengalami masalah psikologi terus kamu bisa bantu handle kayak gitu kan ya? eh iya, lebih ke karyawannya sih sebenarnya. Hmm, kayak di Degiop perusahaan-perusahaan gede biasanya emang mereka punya eh, ruang konseling. Jadi eh, malah good chance mungkin kamu bisa survei contohnya kayak perusahaanku Samsung CNT foreigner pas bulan Desember tuh masih 20 orang. Sekarang ada 60 orang. Jumlah karyawan kalau bertambah berarti kan orang yang stres nambah juga. Jadi kalau kalau orang yang stresnya mau nyari konseling sama orang Korea mungkin bahasa Korea susah. Mungkin aja sih mereka provide English. Tapi kan kalau ada foreigner yang bisa nerima konseling mungkin akan lebih well, good to have gitu kan buat perusahaan. Jadi aku pikir coba aja kali itu eh, perusahaanku juga lagi nge-hire eh, Korean speaking. Coba apply aja, ntar ya aku kasih linknya. Sembari nunggu COVID Rebuild drop jobs view slash link, free. sembari COVID, oke, COVID udah drop link. Nah, gimana nih Ola? Mungkin bisa dicek ya linknya. Atau mungkin Ola ada follow up question. Jadi hmm, ini pokoknya yang semua yang jago-jago Korean tuh, wah, mereka pokoknya akan hire. Masuk departemen mananya ntar mereka yang atur. Coba aja. Siapa tahu nanti kita ketemu di perusahaan yang sama. Makasih, Kak. Pastinya mungkin dari teman-teman ini ada yang mau konsul. Ini kayak kita buka konsesi konsultasi ya jadinya. Ada yang mungkin konsul lagi. Mas terakhir dong mau nanya, boleh nggak? Silakan Eh, dari saya. eh, Selepas event ini, kalau job fair-nya udah kelar, kira-kira CV kita tuh bakal masuk talent pool gitu nggak sih Mas? Atau ya udah kalau eventnya kelar, ya udah kelar gitu. Meaning ini bakal jadi sesi baru lagi di job fair berikutnya, atau gimana? Mau jawab Hmm, nih. tadi kan udah dikasih tahu. Jadi kalian dikasih waktu 1 hari untuk submit CV, terus nanti kita kasih ke perusahaan. Ah, Kalau kita juga mikirin concernnya itu adalah orang-orang yang hmm, sebenarnya punya kebutuhan nyari kerja, tapi kan selalu loker itu terbatas. Nah, makanya eh, kita ada eh, bentuk tim data entry di IPA. Ini eh, sebenarnya ada salah satu membernya di sini. Terus kita provide loker juga secara rutin 1 sampai 2 minggu sekali. Eh, Kalian bisa cek di website ipakr.org. Di situ ada job listing. Terus eh, untuk untuk acara ICD biasanya sih kita emang dari awal schedule-nya 1 tahun sekali dan pastikan itu agak lama ya. Pas lagi ada belum tentu waktu itu butuh mungkin udah keterima kerja. Jadi cek website sama mungkin masuk ke grup Telegram di grup kabin.
Mungkin bisa komunikasi di sana. Kalau yang sekarang kita lagi pikirkan memang komunikasi apa sih, pertemuan antara corporate, students dan professionals itu semua ketemunya di satu tempat yang sama di website. Jadi makanya ada corporate membership juga. Jadi kedepannya arah yang kita mau itu adalah corporate bisa makin ramai yang daftar, mereka bisa ngepost locker juga soalnya di sana langsung. Jadi kalau kalau itu udah lumayan lancar nantinya, eh, sebenarnya acara-acara ICD itu eh, harus ngarahin semua corporate yang udah pernah terlibat sama kita supaya ya mereka daftar di website. Jadi kalau mereka perlu tanpa event pun mereka bisa ngepost sendiri gitu. Dan tapi corporate sih nggak gratis ya, corporate bayar, cuman student sama profesional saja yang gratis. Aku kasih linknya ya. Gimana Anissa, ada follow up question kah? Udah cukup, makasih banyak Kak. Oke. Oke, sembari nunggu. Oke, kalau Vicky sudah provide link, bisa mungkin teman-teman kalau tertarik bisa diklik, dibuka linknya. Nextnya mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan kembali atau mau dikonsultasikan. Oh iya, Kak Vicky udah ngirim link grup Cabin Indonesia di chat. Boleh nih kalau teman-teman tertarik untuk join nih grup Telegramnya. Sebenarnya network sih ketimbang formal application. Jadi eh, disaranin selama ada kesempatan di Korea mungkin kenalan sama orang, siapa aja yang kalian penasaran, kalian kenalan aja. Atau kalau kalian lihat di LinkedIn ada yang menarik, hmm, kalian approach aja, minta connect gitu. Kayak kita juga makanya IPA untuk students membershipnya kita sengaja grup utamanya itu untuk students itu di LinkedIn, karena di LinkedIn itu kan bisa saling ngelirik tuh. Terus kemarin pas lagi hari Senin itu ada yang add connection ya, siapa ya, Putri ya, Putri Putri yang nggak ada di sini. Heeh. Putri Tabriza itu juga dia request to connect. Dia sekarang lagi S2 kayaknya di Yonsei, eh, sebagai bagian dari ISMA. Heeh, ISMA Award di 2021. Nggak tahu sekarang di Indo atau di Korea. Mungkin di Indo ya. Hmm. Jadi hmm, orang-orang di sini kalau misalnya emang bisa bantu, kurasa sih bakal ngebantu sih. Asalkan emang speknya cocok sama yang dicari perusahaan. Ya nggak, Mas Prima? Apalagi kalau butuh apa-apa tinggal bilang ke Mas Prima, kan Mas Prima kan recruiter. Ini Coffee Kini ngelempar kerjaan nih. Ya nggak apa-apa lah. Oke. Oke, teman-teman boleh sih kalau ada mau dikonsultasi atau ditanyakan nih, atau ada kebingungan-kebingungan. Itu ada pertanyaan dari Gita. Lamarannya pakai Chin Soge. Oh iya, Kayaknya nggak perlu ya, soalnya biasanya kalau apply ke situ cukup CV singkat sama 자기 소개서. 친 소개까지는 모르겠네. Tapi kalau kamu mau masukin, masukin aja. Asalkan emang itu bisa dinilai sama recruiternya. oke, semoga menjawab ya kita.
Orangnya ditanya masih ada kan ya di sini ada. Masih. Ya, teman-teman boleh sih kalau ada pertanyaan terakhir nih sebelum kita tutup. Adakah yang mau ditanya atau mau dikonsultasikan? Sepertinya sudah tidak ada ya, sudah cukup ya. Oke deh, kalau gitu kita tutup ya untuk hari ini dan terima kasih teman-teman semua dan juga Ko Vicky sama Mas Prima untuk bantu jawab-jawabinnya. Mungkin ada kata-kata sepatah kata terakhir dari Ko Vicky dan Kak Prima. Mas Prima boleh. Oke, ini apa rangkaian hari hampir terakhir ya. Technically masih ada satu lagi besok di apa dari PT Handsome jam 7. Nah, nanti dari panitia akan ngirimin form untuk matching resume ini, jadi tolong ditunggu aja. Dan kami berharap di sini nanti kalau misalnya teman-teman ada yang perlu buat konsultasi lebih jauh, mungkin nanti ya kalau misalnya ada yang aku lolos dokumen screening nih gitu. Saat mau masuk interview apa-apa aja yang ditanyain. Nah, nanti mungkin boleh approach ke grup open chat aja. Kalau misalnya bingung mau nanya ke siapa, nanti kita coba akan bantuin ke tim IPA Korea buat nanti mungkin sesi latihan interview. Gitu, nanti dicocokin jadwalnya. Moga-moga kita bisa bantuin ya sampai teman-teman beneran dapat kerja di sini. Gitu. Itu sih paling yang aku bisa tawarin ke teman-teman, dan paling nanti kalau teman-teman ada yang kan jalurnya ada 2 tadi ya. Kita kumpulin atau yang mau apply sendiri. Kalau yang apply sendiri, aku kayaknya udah ada yang cabut ya yang tadi mau apply sendiri. Paling kalau mau apply sendiri minta tolong buat apa namanya kasih tahu dapat lokernya dari acara Indonesia Karir Day. Gitu itu sih paling kami minta exposure ke situnya jadi biar jelas oh ini dapat 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 informasinya dari mana. Gitu aja palingannya dari aku. Cukup. Silahkan Ko Vicky. Ya buat Anissa yang di Indonesia dan nggak gabung ke Kakao, nggak apa-apa sih, ntar kalau mau apa-apa tanya ke email ICD atau ke email IPA, jadi nanti dibantu dijawab atau ntar ya. Grup Telegram kabin aja. Kok enggak? Oh iya, ke grup Telegram juga bisa Mhm. tanya karena yang penting kan connected ya. Paling gampang. Terus ya udah nanti tinggal kita bantu jawab di sana. Oke. Ini berarti Riko Vicky dan Kak Prima sudah memberikan speech terakhirnya. Kalau gitu untuk sesi malam ini kita sudahin ya, kita tutup. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa untuk besok hari. Bye.